Nama saya Dr. Suprisia Gianmars atau akrabnya dipanggil dengan Dr. Kiki. Nah, sejak beberapa tahun terakhir, mungkin kurang lebih 9-10 tahun ini, sebelum bergabung di AFC, saya mendalami atau berpraktisi di bidang estetik medis atau kecantikan yang ternyata sangat-sangat banyak peminatnya. Di samping itu banyak peminatnya, banyak juga kasus-kasus yang ditemui. Nah, salah satunya hari ini adalah hyperpigmentation yang akan kita bahas. Hyperpigmentation itu sebenarnya adalah kelainan kulit. Jadi kelainan kulit itu dari pigmennya. Nah, terbagi dua. Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman, ada yang menyebutkan belang-belang putih begitu. Jadi kelainan pigmentasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah hyperpigmentation dan yang kedua itu adalah hipopigmentasi. Nah, karena keterbatasannya waktu kita dan epidemiologinya atau kejadian kasusnya di lapangan itu lebih banyak yang hiperpigmentasi dibandingkan hipopigmentasi. Nah, kali ini kita akan bahas secara lebih ringan biar teman-teman juga bisa memahami di lapangan, bisa memahami dengan baik, mungkin dengan harapan bisa membantu menyampaikan kepada kenalan ataupun kepada calon member ataupun member yang ada di lapangan, member AFC yang ada di lapangan. Jadi kita akan bahas secara ringan. Yang kali ini yang kita bahas itu adalah hiperpigmentasi. Nah, ada surprise atau ada sesuatu yang sangat menarik di akhir slide. Jadi teman-teman sebaiknya stay tune sampai akhir karena ada fakta-fakta menarik sampai akhir. Di akhir slide yang akan kita sampaikan di acara Zoom kali ini juga ada beberapa tips-tips yang mungkin beberapa teman-teman sudah mengalaminya. Misalnya, dok, saya perawatan begini, kenapa bisa muncul hiperpigmentasi atau flek? Ya, nanti dari tindakan-tindakan kecil pun bisa memicu dari hiperpigmentasi ini. Oke, kita mulai saja ya. Oke, tadi saya belum mengucapkan selamat sore ya. Selamat sore teman-teman semua. Baik, nah hiperpigmentasi itu atau kita sebut juga atau dikenal juga dengan flek, noda hitam, atau uneven skin tone atau kulit yang belang-belang, tapi jadi nanti bedakan ya dengan yang berubah putih, dengan yang belang-belang. Misalnya bagian dalam sini warnanya lebih terang, kemudian bagian luar wajah yang biasanya yang memakai hijab terpapar matahari bisa lebih gelap. Nah, itu namanya uneven skin tone. Bisa muncul pada wajah, tangan, dan bagian lain pada tubuh. Ya. Nah, hiperpigmentasi itu terutama dipengaruhi oleh distimulus oleh sinar matahari. Ya. Nanti sinar matahari itu akan mengaktifkan melanosit. Melanosit itu adalah sel penghasil melanin atau sel pemberi warna kulit. Ya, dia stimulus melanosit untuk menghasilkan melanin, tetapi dia juga merusak keratin. Ya, keratinosit yang dia rusak, keratinosit itu adalah penghasil keratin. Keratin itu adalah salah satu pembentuk jaringan ikat pada kulit yang kalau kita lihat tampilan dari luar yang buat kulit itu kencang, itu adalah salah satu keratin. Jadi sinar matahari itu UV itu ada dua, UVA dan UVB. Jadi dia akan merusak si keratin maupun mengaktifkan si melanosit. Oke, next slide. Nah, hiperpigmentasi itu adalah kondisi kelainan pada kulit yang menyebabkan kulit menjadi lebih gelap, ya. Umumnya berupa bercak coklat hingga kehitaman. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan produksi melanin atau sel pemberi warna kulit itu sendiri. Nah, secara sederhana di gambar kita bisa lihat bahwa sintesa melanin itu berasal dari tirosin. Tirosin itu salah satu asam amino. Ini adalah proses alami ya, yang tidak bisa dicegah. Tirosin kemudian dengan enzim tirosinase akan merubah dopa menjadi dopavinon. Ini zat-zat yang ada di dalam tubuh. Kemudian dia akan berubah menjadi eumelanin dan peumelanin. Eumelanin dan peumelanin ini adalah melanin, ya.
Jadi kalau orang yang kulitnya berdasarkan tipe-tipenya ada berdasarkan grafiknya itu ada pembagian tipe-tipe kulit. Cuman kalau saya sampaikan nanti agak sedikit membingungkan. Jadi saya sederhanakan saja bahwa kalau misalnya kulitnya lebih gelap itu lebih banyak eumelanin. Melaninnya lebih banyak eumelanin. Sementara kalau kulitnya lebih terang, ya kulitnya lebih terang itu lebih banyak peumelanin namanya. Nah, ada yang menarik antara eumelanin dan peumelanin ini. Nah, jadi eumelanin itu pada orang yang berkulit gelap ya. Jadi pigmen kulitnya terdiri dari sel melanin yaitu eumelanin. Nah, tetapi ada kelebihan eumelanin ini, dia relatif lebih tahan ya. Dia relatif lebih tahan terhadap sinar UV dibandingkan peumelanin. Ya, tetapi tetap harus dilindungi ya. Kulit itu tetap harus dilindungi setiap kali terpapar sinar matahari. Nah, jadi contohnya keuntungan lain dari orang yang memiliki kulit gelap itu yang mengandung kulitnya mengandung pigmen melanin eumelanin itu relatif lebih tahan terhadap kerusakan dari sinar UV, terutama sinar UVA. Sinar UVA itu yang menyebabkan penuaan pada kulit yang merusak keratinosit ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang berkulit lebih gelap itu bersyukurlah Anda bahwa tanda-tanda penuaan itu akan datang sedikit lebih lambat pada Anda yang berkulit, pada orang-orang yang berkulit memiliki warna kulit lebih gelap dibandingkan orang yang memiliki warna kulit lebih terang. Tetapi tetap harus dilindungi terhadap sinar matahari ya. Ini hanya ketahanannya saja. Ketahanannya saja. Jadi tanda-tanda kulit seperti kerutan, kulitnya menjadi lebih tidak kencang atau kendor atau shaggy itu lebih lambat datangnya pada orang yang memiliki kulit lebih gelap. Oke, next slide. Nah, apa sih tadi kan kita bicara bahwa peningkatan produksi pigmen melanin, peningkatan produksi melanin itu akan menyebabkan hiperpigmentasi. Apa aja sih pemicunya? Yang paling utama itu adalah paparan sinar matahari, ya. Kemudian pengaruh hormonal, pertambahan usia, kemudian luka pada kulit tanpa perawatan yang sesuai. Ini mulai dari luka yang ringan, ya. Luka yang ringan, misalnya kebiasaan kita. Jadi ada orang yang kebiasaannya menggosok-gosok wajah, ya, sampai terjadilah luka kecil. Jadi luka sekecil apapun tanpa perawatan yang sesuai akan memicu proses produksi melanin. Teman-teman pernah tahu nggak? Pernah lihat kan kalau luka sembuh, kita luka sembuh, kemudian di bagian luka itu, bagian yang akan sembuh itu pigmennya, warna kulitnya menjadi lebih gelap, ya. Karena memang pada proses alami penyembuhan luka, produksi melanin akan meningkat. Produksi melanin akan meningkat, makanya keropeng luka itu, kalau kita lukanya sampai berdarah, itu dia warnanya lebih gelap, biasanya coklat kehitaman. Nah, kemudian kalau misalnya lukanya kecil pada wajah, timbul luka-luka kecil, itu akan menyebabkan peradangan yang proses penyembuhannya juga sama, meningkatkan produksi melanin. Nah, kemudian penyebab lain dari peningkatan produksi melanin ini adalah kecenderungan dalam keluarga atau hereditary tendency. Kemudian ada lagi produksi melanin yang meningkat itu pada kelainan bawaan lahir. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Dan kemudian pada kondisi penyakit tertentu. Nah, kita bisa lihat pada diagram produksi melanin itu meningkat dengan paparan sinar matahari. Ya, sinar UV. Jadi sinar UV itu akan men-trigger melanosit, sel penghasil melanin tadi untuk lebih aktif. Kita bisa lihat bagaimana jumlah melanin pada orang yang normal dan bagaimana pada kulit yang normal dan jumlah melanin yang pada kulit yang terbakar matahari atau sun tanning. Ya, jadi sekali lagi perlindungan terhadap matahari itu sifatnya mutlak untuk mencegah hiperpigmentasi ini berkembang menjadi lebih luas. Ya, perlindungan terhadap matahari itu baik secara penggunaan sunblock maupun secara
fisikal. Fisikal itu seperti penggunaan topi, penggunaan payung pada saat-saat yang memungkinkan jika kita berada di outdoor sebaiknya digunakan. Oke, baik. Next slide. Nah, beberapa kelainan hiperpigmentasi seperti yang kita bahas tadi karena adanya satu peradangan. Nah, ini yang paling sering sekali. Namanya post-inflammatory hyperpigmentation. Ya, post-inflammatory hyperpigmentation ini atau PIH. Nah, ini adalah yang menduduki, jadi tingkat kejadiannya dari seluruh kasus hiperpigmentasi ini yang paling tinggi. Ya, karena berasal dari peradangan. Peradangan itu tidak mesti peradangan besar ya. Peradangan kecil saja bisa menyebabkan dengan penata laksanaan yang tidak tepat dapat menyebabkan produksi melanin itu meningkat. Ya, peradangan itu seperti apa? Nah, seperti bekas jerawat. Ya, nah ini dia. Jadi seperti pada bekas jerawat, proses penyembuhan jerawat juga akan menimbulkan luka, itu menimbulkan radang. Kemudian proses penyembuhannya akan meningkatkan produksi melanin secara alami. Nah, kemudian ada lagi proses setelah laser ablatif. Laser ablatif itu laser yang melukai, ya. Kemudian ada lagi yang juga karena peradangan oleh peeling chemical. Kemudian ada lagi yang disebabkan oleh gigitan serangga. Jadi pada kondisi-kondisi ini pertolongan pertama yang dapat kita lakukan setiap kali peradangan, makanya pada orang yang berjerawat sekalipun tetap kita membutuhkan sunblock karena tadi stimulus utama dari peningkatan produksi melanin itu adalah sinar UV, maka mutlak penggunaan dari sunblock ya. Nanti tingkat SPF-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi itu dulu yang pertama. Jadi luka itu harus kita lindungi biar proses penyembuhannya tidak terlalu terpicu lagi, produksi melaninnya tidak terlalu terpicu meningkat oleh paparan sinar matahari. Ya, begitu juga setelah habis pasca perawatan. Ya, pasca perawatan misalnya laser ablatif yang sangat melukai. Nah, ini di sini kita butuhkan obat-obat yang bersifat anti radang. Ataupun juga chemical peeling, juga bersifat ablatif atau melukai, kita juga membutuhkan bahan obat yang bersifat untuk anti radang. Nah, kemudian ada lagi yang menarik, ya, berdasarkan penelitian dari Halder and Nordland tahun 2006 bahwa bahan-bahan yang bersifat iritan yang terpapar pada kulit dalam jangka waktu yang lama juga bisa memicu peradangan. Nah, bahan-bahan ini banyak sekali. Contohnya salah satunya surfaktan. Nah, dari beberapa pertemuan Zoom kita sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa efek dari surfaktan ini dia mengerosi dari kelembapan kulit. Ini terdapat di dalam sabun pencuci muka yang paling dasar pada perawatan kulit sehari-hari. Jadi dalam bentuk SLS maupun SLES, kalau teman-teman masih ingat di Zoom kita sebelumnya, dia paparannya dalam jangka waktu lama pada kulit juga dapat menimbulkan peradangan. Ya, jadi misalnya teman-teman ada beberapa kasus yang menyebutkan, dokter saya paparan sinar mataharinya tidak terlalu tinggi. Kemudian setiap kali terpapar sinar matahari saya menggunakan sunblock yang optimal. Kenapa ya saya muncul flek? Nah, selain faktor usia, faktor tadi hormonal, ada juga yang mempengaruhi yang paling utama itu faktor peradangan. Nah, faktor peradangan ini misalnya kita dapatkan dari bahan yang bersifat iritan. Nah, selain itu, bahan yang bersifat iritan atau korosif ini, salah satunya tadi surfaktan, yang dalam bentuk produk sehari-hari itu kita temukan dalam SLS dan SLES, ada lagi bahwa produk-produk dalam hal ini yang bersifat obat ya, yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang, yang bersifat untuk mempercepat proses turnover sel ya, pergantian sel kulit mati, itu juga dapat menyebabkan peradangan. Ya, tetapi ini biasanya berlaku pada bahan-bahan
yang bersifat obat. Makanya pada prinsipnya segala sesuatu yang bersifat obat itu tidak untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Cara mengetahuinya bagaimana? Yang bersifat obat itu hanya boleh diperoleh melalui resep dokter. Ya, yang kita peroleh secara bebas di pasaran atau over the counter itu relatif lebih aman karena tidak bersifat terlalu erosif atau tidak bersifat terlalu agresif. Ya. Nah, kemudian kondisi ini diperparah lagi dengan paparan sinar UV tanpa perlindungan yang optimal. Jadi, teman-teman bisa lihat mungkin di rumah kondisi wajahnya seperti apa yang bisa dilakukan, mungkin apa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, mungkin saja teman-teman kulitnya menderita post-inflammatory hyperpigmentation. Ya. Nah, kemudian ini bersifat reversible. Bersifat reversible itu artinya bisa kembali ke warna kulit semula dengan penanganan yang tepat. Nanti kita butuhkan beberapa kombinasi perawatan tentunya. Tetapi pada beberapa kasus ada yang bersifat permanen atau bertahan lebih lama pada kulit. Ya. Oke, yang pertama itu tadi adalah PIH. Jadi kalau teman-teman, di bekas jerawat ini PIH, bekas jerawat seperti ini karena peradangan. Atau seperti yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini karena peradangan yang dipicu, ini juga PIH, tetapi ini dipicu oleh pasca tindakan laser. Jadi laser itu bersifat untuk menghancurkan pigmen sel yang ada di bawah di lapisan epidermis, tetapi dengan tindakan yang tidak tepat ataupun kekuatan laser yang digunakan yang kurang tepat atau pasca perawatan pasca tindakan yang kurang tepat juga memicu proses peradangan yang akhirnya proses penyembuhannya bisa berupa PIH. Jadi kalau misalnya PIH atau post inflammatory hiperpigmentasi pada pasca tindakan seperti peeling dan laser itu relatif bertahan lebih lama. Jadi agak butuh waktu untuk kembali ke warna kulit semula. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, kemudian kelainan kulit yang kedua itu yang juga banyak dialami diderita oleh wanita, terutama pada wanita ya. Nah, ini kalau misalnya berbicara mengenai hyperpigmentation itu memang pada tingkat kejadiannya itu lebih banyak dialami oleh wanita. Jadi mengapa begitu? Karena beberapa faktor tadi yang berperan dalam proses peningkatan produksi melanin itu salah satunya hormonal, dalam hal ini adalah hormon wanita ya. Nah, itu yang menyebabkan tingkat kejadian kasus-kasus hiperpigmentasi ini lebih banyak pada wanita. Nah, kita bicara melasma. Melasma ini juga dipicu tetap penyebab utamanya adalah peningkatan produksi melanin yang dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan yang optimal. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa proses melasma ini berangkat dari peradangan, bisa. Ya. Jadi ada beberapa kasus yang akhirnya berkembang menjadi melasma itu berasal dari proses peradangan yang tidak ditangani atau yang sudah bertahan cukup lama. Nah, tetapi khusus melasma ini dia lebih banyak dipengaruhi oleh hormonal ya, seperti progesteron dan yang berkaitan dengan kehamilan dan penggunaan kontrasepsi hormonal pada wanita. Ini berdasarkan penelitian Imokawa tahun 2004 ya. Nah, 2006 kemudian oleh Kang et al tahun 2006. Nah, teman-teman bisa lihat melasma itu bentuknya khas seperti kupu-kupu. Ya. Jadi dia rentangannya itu dari pipi kanan, kemudian hidung dan sampai ke pipi. Dan kemudian pada kumis juga. Ya. Nah, tapi tidak jarang melasma ini juga dipicu oleh satu lagi tindakan yang kita sering lakukan, yaitu jika kita melakukan perawatan skin lightening atau mencerahkan kulit dengan bahan-bahan dasar obat,
sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bukan untuk jangka waktu panjang. Nah, kemudian penggunaan sunblock harus optimal. Nanti di akhir slide ini kita akan tampilkan satu diagram mengenai SPF. Jadi biar teman-teman bisa sebagai acuan berapa lama dan berapa besar nilai SPF yang harus digunakan. Jadi harus mulai ditanamkan dari sekarang, sunblock is a must. Sunblock is a must. Jadi sebagus apapun dan sebaik apapun krim perawatan yang kita gunakan, tanpa perlindungan sunblock yang optimal, hasilnya tetap akan sia-sia. Oke. Nah, kemudian gambaran lain dari melasma seperti yang tampak di kanan layar. Nah, ada satu lagi kelainan yang mirip dengan melasma ini, namanya kloasma gravidarum, tetapi itu biasanya pada ibu hamil dan melahirkan. Ya. Nah, biasanya muncul pada masa kehamilan sampai dengan masa melahirkan, tetapi dia secara alami akan menghilang setelah proses nifas selesai. Ya. Tetapi jika ada juga beberapa kasus yang memang berkembang, dia bertahan lebih lama, ya, akhirnya bentukannya seperti melasma ini. Nah, ini juga bersifat reversibel. Bersifat reversibel itu dengan penanganan kombinasi tindakan. Oke, maaf, ada yang hijau. Yang hijau nanti ada kita bahas, Mbak, yang hijau. Oke. Nah, jadi ini bersifat reversibel, jadi dengan penanganan dan kombinasi tindakan yang tepat dapat kembali ke warna kulit asal, ya. Oke, tetapi biasanya itu juga tergantung dari tingkat keparahan airnya sudah berapa lama melasma itu ada. Oke, baik. Next slide, Mas Angga. Nah, kemudian tadi kan kita sebutin tuh bahwa yang menyebabkan peningkatan produksi melanin itu meningkat adalah salah satunya usia, ya. Nah, kemudian kalau yang usia dengan pertambahan usia kita sebut solar lentigo, kelainan kulitnya itu disebut solar lentigo atau disebut juga aging spot, ya. Disebut juga aging spot. Pada umumnya muncul seiring bertambahnya usia, tetap dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa sinar UV tanpa proteksi dari sunblock yang optimal, kemudian bisa muncul pada wajah, lengan, dan bagian tubuh yang lain. Nah, ini yang terekspos sinar matahari. Kemudian ada satu yang menarik, ya. Ini adalah penelitian terbaru. Penelitian terbaru itu menyebutkan ini penelitiannya dari Kadono et al. 2001, kemudian Imokawa 2006, Unver et al. Tahun 2006 menyebutkan bahwa stem cell faktor ikut mempengaruhi pada pembentukan solar lentigo. Ya. Nah, jadi ini menjadi menarik. Karena apa? Karena di luar sana mungkin sensei suru adalah satu-satunya yang memiliki properti stem cell terapi alternatif, ya. Ini jadi menurut saya ini menjadi menarik karena di dalam sensei suru, produk kita sensei suru itu terdapat marine placenta atau salmon ovaripeptide yang memang salah satu paten fungsinya itu adalah untuk regenerasi sel dan dia merupakan stem cell terapi alternatif. Ya, nah pada umumnya solar lentigo ini karena dia juga terdapat penebalan keratinosit, jadi dia lebih respon dengan tindakan laser, ya. Nah, tetapi tidak ada salahnya kita tidak perlu menunggu sampai nanti bertambahnya usia baru tanda-tanda aging spot atau solar lentigo ini muncul. Dari sekarang kita juga sudah bisa merawat. Nah, bisa kita lihat tampilannya di sebelah kiri layar. Bentuknya khas sekali, seperti koin. Nah, kemudian kalau pada orang tua juga pada tangan. Mungkin orang tua kita di rumah memiliki tanda-tanda aging spot ini. Nah, kebetulan kalau ibu saya di rumah, karena dia di rumah saja, jarang terpapar matahari, tanda-tanda aging spot di lengan ini tidak terlalu banyak muncul. Ya, jadi sekarang bertambah lagi pengetahuan kita bahwa dalam proses
hiperpigmentasi, stem cell faktor juga ikut berpengaruh. Ya, oke. Jadi alternatifnya selain dari selama ini kita cuma mengetahui bahwa untuk mengatasi hiperpigmentasi, oke, kita menggunakan alternatifnya adalah agent lightening agent atau pencerah. Kita menggunakan sunblock, kita menggunakan antioksidan seperti itu untuk menangkal radikal bebas dari matahari. Nah, ternyata ada satu lagi, dia stem cell faktor juga berpengaruh pada solar lentigo. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, yang kemudian kelainan selanjutnya adalah evelith atau freckles. Ini juga terkait dari pertambahan usia. Jadi ini hampir mirip dengan solar lentigo proses munculnya, tetapi biasanya muncul sejak usia remaja. Ya, sejak usia remaja ini sudah muncul. Dia bercak seperti ini, freckles. Mungkin teman-teman yang saat ini yang sedang mengikuti mungkin dunia tren kecantikan tahu bahwa malah tren dari freckles ini malah dibuat filter, ya, dibuat filter di beberapa aplikasi aplikasi digital, bahwa kemudian ini adalah kelainan yang diderita sejak usia remaja, ya. Nah, kemudian seperti di gambar kanan dan kiri, bentuknya seperti itu, dan ini bersifat reversible, tetapi dia memiliki respon yang lebih baik dengan tindakan laser. Nah, kemudian kelainan ini juga dipicu oleh hereditary tendency, ya, dan jadi biasanya kecenderungan dalam keluarga, misalnya kalau ibunya begitu, ada kemungkinan anaknya akan begitu. Oke. Baik, jadi pada evelith dan freckles ini penyebabnya itu karena memang dipicu oleh dari sejak usia dini, tetapi juga dipicu oleh hereditary tendency atau kecenderungan dalam keluarga. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kemudian saya masukkan juga di sini bahwa tahi lalat atau nifus pigmentosus adalah termasuk kelainan dari pigmentasi, walaupun bentukannya banyak, ya. Ada yang berbentuk datar maupun ada yang bentuknya menonjol, ya. Karena ini disebabkan oleh akumulasi dari produksi melanin di satu tempat, ya. Nah, kemudian kelainan ini juga bersifat reversible, respon baik dengan laser atau Cauter, tetapi harus hati-hati pada beberapa kasus. Nefus ini adalah tanda awal dari melanoma, walaupun tandanya memang beberapa tanda dari tahi lalat yang menuju melanoma itu kanker kulit, itu bentuknya memang mencurigakan, tidak rapi seperti ini, ya. Jadi bentuknya irregular, tidak beraturan, kemudian warnanya tidak tegas. Jadi warnanya misalnya tidak kehitaman atau tidak kecoklatan. Jadi beberapa itu juga bisa menjadi tanda-tanda awal dari munculnya melanoma. Jadi mungkin kita di rumah bisa sedikit lebih waspada kalau kita di kulit muncul tahi lalat. Oke, baik. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kemudian yang paling sering sekali itu adalah ini, ochronosis, ya. Ochronosis itu kelainan pigmentasi kulit berupa bercak biru, kehitaman, atau keabuan, atau grayish, ya, atau mungkin pada beberapa kulit yang lebih terang, tampilannya akan sedikit biru atau kehijauan, ya. Nah, ini terdiri dari dua jenis. Ada namanya endogenous ochronosis. Kalau endogenous ochronosis ini murni karena penyakit, ya, disebabkan oleh kelainan genetik ataupun karena penyakit tertentu. Dan yang kedua adalah exogenous ochronosis. Ini disebabkan oleh penggunaan hidroquinon dalam jangka waktu panjang, ya. Jadi kalau misalnya di rumah tadi ada yang bertanya kehijauan, coba ditelaah kembali apa yang sudah digunakan selama ini. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan apa-apa, tiba-tiba muncul, itu bisa jadi adalah endogenous ochronosis.
ada kelainan genetik atau sedang mengidap suatu penyakit tertentu. Ya, jadi bisa dicek langsung ke dokter, bisa ke dokter spesialis kulit dan plastik. Nah, kemudian sementara yang ekogonus-ochronosis itu inilah yang paling banyak. Gambarnya saya zoom sedikit biar kita bisa lihat. Oke, teman-teman, biasanya ibu-ibu ini mungkin bisa berkaca di rumah. Coba dilihat, adakah bentukannya seperti ini, gambar yang di tengah? Atau seperti ini, gambar yang di sebelah kiri? Ya. Ini adalah exogonus-ochronosis, dan yang di tengah ini adalah juga exogonus-ochronosis yang dipicu oleh penggunaan hidroquinon dalam jangka waktu lama. Oke, baik. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah endogonus ochronosis. Jadi yang disebabkan oleh karena kelainan genetik atau karena penyakit tertentu. Nah, kalau ditanya, misalnya penggunaan hidroquinon itu aman-aman saja, aman. Satu, harus dipahami sifatnya. Ya, menurut anjuran BPOM, itu bisa dicek di link ik.pom.go.id bahwa hidroquinon adalah golongan obat, ya, golongan obat. Jadi penggunaannya wajib dari peresetan dan pengawasan dokter yang pertama. Kemudian konsentrasi yang digunakan tidak lebih dari 2%. Dan jangka pemakaian adalah maksimal 4 bulan. Ya. Pada awalnya, ya, walaupun sekarang FDA dan beberapa negara-negara Eropa, termasuk juga Korea Selatan, sudah memban penggunaan dari hidroquinon ini. Nah, jadi tetapi di Indonesia masih dibolehkan dalam batas penggunaan seperti yang diatur oleh regulasi. Nah, sebenarnya hidroquinon ini digunakan untuk misalnya mengatasi kasus-kasus hiperpigmentasi yang berat. Misalnya katakanlah tadi dia melasma yang sangat berat. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan di slide sebelumnya. Tetapi ada batas waktu maksimal penggunaannya. Jadi dia bukan semata-mata digunakan untuk mencerahkan kulit kemudian dipakai dalam waktu panjang. Dalam waktu panjang ini yang akan menyebabkan munculnya kelainan kulit yang kita sebut dengan ochronosis. Jadi kalau teman-teman sudah ada kelainan ini, sebelum menjadi lebih berat, sebaiknya berhenti menggunakan krim yang sudah selama ini dipakai. Karena apa? Kabar buruknya, dia bersifat irreversible. Ya, irreversible itu apa? Jadi kalau tadi kan beberapa kelainan kulit sebelumnya bersifat reversible, bisa kembali. Irreversible, dia bersifat tidak bisa kembali. Dengan perawatan yang tepat dan seiring waktu, memang hiperpigmentasinya bisa memudar. Tetapi perbedaan warnanya atau discolorization-nya, jadi perbedaan antara warna dia dengan warna kulit yang sehat yang ada di sekitarnya itu akan tetap ada. Ya, jadi kalau memang disebutkan, ya memang misalnya seperti ini, seperti gambar yang tadi, oh ya sudah tidak lebih hitam ya, hiperpigmentasinya sudah mulai memudar ya, gitu. Seperti yang di gambar ini sudah agak memudar, iya, tetapi perbedaan warnanya dengan kulit yang sehat di sekitar dagu, kita bisa lihat dia akan menetap. Oke, jadi kita sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan krim-krim yang kita pakai selama ini. Oke, dan ini adalah salah satu kasus yang juga banyak di dalam yang dialami oleh pasien-pasien di dunia kecantikan. Oke, next slide Mas Angga. Oke, nah kemudian kelainan pigmentasi selanjutnya adalah yang kelainan pigmentasi bawaan. Ya, nah kelainan pigmentasi bawaan ini biasanya ada yang sudah menunjukkan tanda hiperpigmentasi, artinya dia begitu lahir sudah kelihatan. Ya, tetapi ada juga yang menunjukkan tanda hiperpigmentasi dia menggelap itu seiring bertambahnya usia. Ya, kemudian dia ini
dipicu di bawah lahir ya. Jadi memang sudah ada kelainan produksi melanosit atau sel penghasil melanin pada tempat tersebut, misalnya pada wajah itu dibawa sejak lahir. Nah, contohnya di gambar sebelah kiri ini namanya nevus ossa. Ini juga dibawa sejak lahir. Atau gambar yang di sebelah kanan ini namanya TOF, tanda lahir. Ini juga dibawa sejak lahir. Nah, kita menyebutnya bersifatnya itu adalah semi reversible. Responnya baik, dengan tindakan laser, tetapi membutuhkan waktu perawatan yang panjang, ya. Tidak hitungan 1-2 bulan saja, bisa hitungan tahun. Ya, untuk perawatan dengan laser saja bisa menghabiskan waktu hitungan tahun. Ya, antara 8 sampai dengan 24 bulan. Ya, itu lasernya teratur, nanti ada dengan tergantung kekuatan laser yang digunakan, dia akan dibagi dalam beberapa thermal waktu perawatan berkala. Ya. Dan ini pengalaman saya memang bisa menghilang, tetapi waktu pengerjaannya juga panjang, kemudian waktu pengerjaannya juga dia agak sedikit lebih tidak nyaman ya, dia lebih panas. Karena memang benar-benar karena pigmen melanin ini sudah terkumpul di bagian dermis pada kulit karena dia dibawa sejak lahir, ya. Jadi dia memang dibutuhkan energi yang cukup dalam untuk menghasilkan pigmennya. Nah, beberapa kelainan kulit yang kita sebutkan tadi sebelumnya itu rata-rata terjadi itu hanya di lapisan paling bawah dari epidermis. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, penata laksanaan dari kelainan hiperpigmentasi. Yang pertama, pilihan pertama itu pastinya topikal ya. Kita akan lihat, ini yang menarik yang saya sebutkan tadi. Kita akan lihat bahwa dari Asosiasi American Dermatology Association, pigmentation constant target dan effective agent. Jadi artinya ini loh guidance, inilah guidance untuk untuk menangani kelainan dari hiperpigmentasi itu. Tapi beberapa di antara bahan-bahan ini sifatnya obat ya. Hanya beberapa yang bersifat tidak obat. Kita akan lihat. Yang pertama itu adalah tyrosinase inhibition. Jadi karena tadi kan pembentukan pigmen melanin itu kan dipicu oleh perubahan dari tirosin menjadi dopa, dan dopamin dipicu oleh tirosinase kan. Nah, enzim ini yang menyebabkan perubahan tirosin tadi sampai akhirnya terbentuklah melanin. Nah, di sini jadi pigmentation control target yang pertama itu adalah dia tirosinase inhibition. Jadi menghambat produksi tirosinase. Nah, jadi tirosinase itu yang dihambat itu dengan apa? 1 hidroquinon seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian resorcinol. 2 di awal ini adalah golongan obat. Ya. Kemudian ada kojic acid, kemudian ada arbutin, ada ascorbic acid atau vitamin C, dan ada deoksiarbutin, masih turunan dari arbutin. Kita akan bergeser ke sebelah kiri. Ya. Apa yang dimiliki oleh Sensei Suru? Ya. Nah, yang pertama tadi, kalau saya menerapkannya paling atas tadi ada stem cell alternatif terapi, karena tadi berdasarkan penelitian terbaru di Solar Lentigo saja bahwa stem cell itu berpengaruh. Jadi di dalam Sensei Suru ada merin peptide yang utama yang akan membantu mencegah dari proses pembentukan dari proses pembentukan dari hiperpigmentasi itu sendiri. Nah, kemudian dari guidance yang kita sebutkan di sebelah kiri, yang pertama itu di dalam Sensei Suru kita juga punya alpha arbutin. Ya, oke. Jadi teman-teman bisa lihat di kemasan belakang dari box Sensei Suru ada alpha arbutin. Ya. Kemudian ada tyrosinase coprocellation. Jadi dia tyrosinase ini akan berikatan dengan copper, dengan tembaga untuk pembentukan selanjutnya dari melanin. Nah, di sini efektif agentnya ellagic acid, ini juga sangat jarang digunakan. Nah, kemudian yang kedua itu inhibition of tyrosine glycosylation. Jadi untuk aktif
menjadi tirosinase itu nanti ada yang berpengaruh. Salah satunya namanya dalam proses itu adalah glycosylation namanya. Jadi dia memicu tirosin itu menjadi aktif. Nah, di sini dihambat. Penghambatnya apa? Sesuai guidance disebutkan glukosamin, kemudian N-acetylglucosamin, dan punicamidin. Oke, kita geser ke sebelah kiri. Maaf, ke sebelah kanan. Apa yang dimiliki oleh sensesuru? Yang dimiliki oleh sensesuru adalah proteoglikan. Nah, proteoglikan ini adalah gugusan dari glikosaminoglikan. Maaf, namanya agak ribet. Yang akhirnya akan dipecah menjadi glukosamin. Jadi, dengan kata lain, sensesuru juga memiliki properti atau penggunaan dari penghambat enzim tirosinase tadi untuk menjadi lebih aktif. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada namanya melanosom transfer. Melanosom transfer itu adalah sebelum terbentuknya dari si suara hilang. Halo? Halo? Mas ada dok. Ada. Ya, ada. Melanosom transfer itu yang dibutuhkan itu adalah niacinamide, ya. Kemudian ada namanya protease inhibitor. Beberapa teman-teman mungkin sudah akrab dengan bahan yang namanya niacinamide. Nah, kemudian ada lagi namanya down regulation of tirosinase. Jadi dia menghancurkan atau menghambat dari si tirosinase tadi, yaitu ini retinoid, kemudian ada transretinoid acid, retinaldehid. Nah, ini adalah turunan dari vitamin A, ya, turunan dari vitamin A yang sifatnya mempercepat turnover sel. Jadi proses penggantian sel. Nah, tetapi ada satu lagi. Kalau kita tadi berbicara, kalau teman-teman ingat di depan tadi kita berbicara tentang peradangan. Nah, berdasarkan penelitian terbaru, peradangan itu juga dipicu tadi kan iritan. Kemudian dipicu juga oleh zat-zat yang bersifat mempercepat pergantian sel kulit tadi atau turnover sel tadi secara agresif dalam penggunaan jangka waktu yang panjang. Ya. Nah, dari turunan dari vitamin A atau retinoid ini, yang namanya retinoid acid, kemudian retinaldehid itu masih dalam kategori obat. Ya. Nah, sementara dan sifatnya memang lebih cepat, ya, lebih cepat karena dia mempercepat sel kulit, mempercepat turnover sel itu secara agresif. Ya, sementara kalau pilihan yang lebih aman itu adalah retinol yang masuk ke dalam golongan kosmetik. Ya, nah, mungkin saya ingat tadi ada yang nyebutin baru pakai 1 bulan dok, kemudian belum ada hasilnya sensesuru. Oke, kita akan tegaskan kembali bahwa ya yang namanya kosmetik itu memang cara kerjanya lebih lambat dibandingkan dari golongan obat. Tapi jangan salah, ya, dia juga punya properti lain, punya keuntungan yang lain. Benefitnya adalah dia tidak merusak secara agresif. Artinya kalau memang seperti obat, kita memang harus butuh pengawasan dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita bablas dan kita tidak bisa patuh terhadap ini, nah, hiperpigmentasi akan muncul. Ya. Sementara kalau salah satunya tadi retinol, golongan retinol, kemudian dia juga termasuk kosmetik, sensesuru juga termasuk kosmetik, dia aman digunakan untuk jangka panjang, tetapi memang butuh waktu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah antioksidan. Nah, antioksidan itu vitamin C, compound, vitamin E, kemudian sulfhydryl compound. Nah, kita lihat lagi di sebelah apa yang dipunyai oleh si sensesuru. Dia punya vitamin E, ya. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa vitamin E itu dalam penulisan di bahan-bahan ingredient atau nama lainnya dikenal dengan tocopherol. Ya, tocopherol. Tapi jangan lupa bahwa antioksidan yang paling kuat itu, mother of all antioksidan, induk dari semua antioksidan itu adalah glutathione. Dan sensesuru memiliki glutathione. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi anjuran selanjutnya apa dari guidance.
yang selanjutnya adalah anti-inflammatory agent atau agent untuk anti peradangan. Yang pertama itu hidrokortison, ini golongan obat. Suaranya yang pertama adalah hidrokortison, ini adalah golongan obat. Kemudian ada pitosterol dan ada glyceretinic acid. Kita geser lagi ke kiri. Apa yang dimiliki oleh Sensei Suru? Dia punya pitosterol. Jadi dia juga berfungsi untuk anti peradangan. Kemudian kita lihat lagi increase epidermal turnover ya. Jadi dia yang saya sebutkan tadi. Jadi meningkatkan pergantian sel dari sel kulit pada epidermal atau increase atau turnover sel. Itu disebutkan retinoid dan salicylic acid ya. Nah, salicylic acid ini sebenarnya target kerjanya itu lebih ke dalam pori-pori. Yang bekerja di permukaan itu ada salicylic acid ini adalah golongan BHA ya, beta hydroxy acid. Yang bekerja di permukaan seperti yang disebutkan oleh tujuan guidance pigmentation controlnya increase epidermal turnover itu adalah AHA. Ada di dalam Sensei Suru? Ada ya, dalam bentuk citric acid. Nah, kita bisa lihat properties apa yang dimiliki oleh Sensei Suru. Ini kita masih berbicara mengenai mengenai hiperpigmentasi ya. Kita belum bicara lagi bahwa di dalam Sensei Suru itu properties atau kegunaannya untuk hydrating juga banyak. Ada beberapa zat-zat lainnya. Jadi di sini saya mau menegaskan, jadi kita tidak lagi bisa memandang misalnya regenerating serum itu untuk anti aging. Tidak hanya sampai di situ. Ya, tidak hanya sampai di situ. Karena kegunaan atau properties yang dimilikinya itu sangat kompleks, jadi kita sesuaikan dengan kondisi kulit. Jadi, walaupun misalnya seperti ini, tadi kan kita sudah bicara bahwa PIH itu juga pada noda jerawat itu adalah PIH. Jadi kalau misalnya jerawatnya sudah terkontrol, bisa menggunakan Sensei Suru, walaupun usianya mungkin belum 30 tahun. Karena rata-rata orang percaya bahwa penggunaan dari serum anti-aging atau produk-produk anti-aging itu dimulai pada usia 30. Jadi pada kondisi seperti itu, Sensei Suru dapat digunakan. Ya. Jadi misalnya untuk noda jerawat. Nah, kemudian beberapa pasien menyebutkan, dokter, jerawat saya kempes gitu. Kempes setelah saya toto Sensei Suru. Kemarin ada beberapa teman juga menyebutkan begitu. Itu bisa dipahami karena apa? Karena dia memiliki properties yang disebutkan tadi. Nih, anti-inflammatory agent ya. Agent untuk anti peradangan. Salah satunya pitosterol. Kita geser lagi. Sensei Suru punya pitosterol gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan, untuk jerawat radangnya berkurang. Oh ya, karena dia punya pitosterol dan kemudian dia juga punya AHA. Kemudian, tapi kalau mau ditanya, apakah ini pilihan utama untuk Sensei Suru untuk pengobatan jerawat? Tidak, ya, tidak. Karena misalnya kita harus mematuhi guideline juga bahwa kalau misalnya untuk jerawat, tentunya nanti berbeda lagi. Dia ada yang untuk mengurangi produksi minyak, kemudian dia juga memperbaiki kelembapan, kemudian tapi yang paling penting di dalamnya mungkin pada kondisi-kondisi jerawat berat ada infeksi kan. Salah satu penyebab jerawat itu ada infeksi. Kemudian infeksi itu disebabkan oleh bakteri, oleh bakteri, nanti dibutuhkan sesuatu yang bersifat antibiotik gitu. Tetapi kalau misalnya ditanya apakah boleh saya tambahkan misalnya untuk mengurangi peradangan, untuk mengembalikan kelembapan, karena beberapa zat, contohnya yang kita sebutkan tadi di sini, yang disebutkan oleh guidance itu misalnya retinoic acid pada down regulation of tyrosinase itu misalnya dipakai itu memang menyebabkan kekeringan yang sangat parah ya pada kulit. Jadi memang kita perlu tambahkan kelembapannya. Apakah boleh menggunakan Sensei Suru? Boleh. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus tegaskan kembali bahwa kita tidak lagi memandang Sensei Suru khusus untuk orang tua, tidak. Ya, kita sesuaikan dengan properties yang dia miliki, kita sesuaikan dengan kondisi kulit yang kita alami, kelainan kita
secara nyasal, saya berangkat dari guidance. Guidance-nya ini adalah guidance ya. Dari guidance ini dari American Dermatology Association ya, Asosiasi Dermatologi Amerika. Jadi ini dipakai di hampir semua negara sebagai acuan untuk mengatasi pigmentasi. Jadi kalau misalkan tanya bisa nggak seluruh Anda lihat sendiri di layar, seperti itulah properties yang dimiliki oleh Zenzen. Oke, next slide Mas Angga. Oke, nah satu lagi, saya tidak bosan-bosannya menyebutkan sunblock is a must. Sunblock is a must. Ya, sunblock adalah wajib. Ya, jadi jangan tanya lagi bahwa bisa digantikan apa tidak. Tetapi beberapa item sudah memiliki properties SPF ya. Antara lain pada bedak tabur, kemudian ini bisa cewek-cewek pada tahu nih. Kemudian pada foundation juga ada SPF-nya. Kemudian pada bedak two-way cake atau bedak compact juga ada mengandung SPF. Nah, nanti kita lihat dari guidance ini bahwa disebutkan. Jadi skin tone-nya itu mulai dari very fair itu yang sangat cerah, yang sangat kalau kita bilang apa ya, kulit aslinya memang putih. Kemudian ada yang kuning langsat, agak sedikit terang, kemudian itu tidak terlalu gelap sampai dengan sawo matang. Nah, kita tidak perlu dibingungkan karena di sini banyak sekali ya SPF-nya, ada yang 8, 14, 15 karena rata-rata yang beredar di pasaran itu ada yang 15 sampai dengan 50 bahkan 100 juga saat ini ada. Nah, selain dari kalau menurut saya dari pengalaman selama ini 30 sampai 50 pun SPF-nya sudah cukup untuk melindungi. Tetapi yang paling penting adalah kita baca catatan di bawahnya. Reapply at least every 2 hours or as directed on package to help ensure adequate protection. Jadi paling tidak kita harus kalau kita terpapar terus-menerus di bawah sinar matahari, setelah 2 jam kita akan reapply, atau misalnya kalau bagi yang muslim setelah sholat zuhur di reapply lagi ya. Nah, kalau misalnya reapply-nya seperti apa? Kalau dia hanya menggunakan sunblock berarti di reapply itu dioles kembali ya, digunakan kembali. Nah, kalau misalnya reapply kalau dia menggunakan hanya sunblock, jadi bisa di sunblock-nya dioles kembali. Ya, mungkin setelah 2 jam di bawah terpapar matahari, dia masih harus melakukan aktivitas di bawah matahari, harus di reapply kembali. Nah, kemudian kalau cewek-cewek sering bertanya nih, dok, waduh saya sudah make up nih dok, udah pakai foundation, kemudian nggak mungkin saya cuci dan saya belum pulang, tetapi saya masih banyak kegiatan. Ada yang bisa dilakukan, yaitu dengan menambahkan SPF dari item lain. Misalnya contohnya apa? Dari bedak tabur atau powder, atau dari two-way cake. Ya, bisa ditambahkan. Ditimpah saja, tapi nanti setelahnya dibersihkan secara maksimal. Ya, oke. Jadi gitu, nggak usah bingung. Gunakan saja yang minimal SPF-nya 30 karena kita juga tinggal di daerah yang subtropis. Dan ingat bahwa tidak hanya digunakan di luar ruangan saja, di dalam ruangan pun kita wajib menggunakan. Jika ada pilihan yang lebih rendah, misalnya saya hari ini hanya di dalam ruangan saja, SPF 15 sampai dengan 20 mungkin sudah cukup untuk melindungi, karena harus diingat bahwa sinar UVA itu bisa menembus kaca. Nah, kemudian terapi selanjutnya adalah laser. Jadi lasernya itu nanti macam-macam yang digunakan. Ada yang namanya Q-switch, NDX, CO2, electron-drive, ada dual yellow. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa PIH bisa muncul dari pasca tindakan, baik itu laser, kemudian IPL, mikrodermabrasi, maupun chemical peeling. Makanya pastikan kita mengikuti semua aturan yang diberikan, terutama pasca perawatan. Setelah dilakukan perawatan ini, misalnya jangan keluar, apakah ada aturan harus menjaga paparan sinar matahari sampai beberapa hari ke depan, kita harus ikuti aturan itu. Karena tiap provider, tiap dokter itu berbeda, tiap klinik itu berbeda cara dan metode yang mereka gunakan. Ya, untuk proses penyembuhan luka yang lebih baik dan menghindarkan dari hiperpigmentasi, aturan-aturan tadi harus kita lakukan. Tapi kalau misalnya saya dalam seminggu ini banyak kegiatan yang terpapar sinar matahari, oke, stop dulu,
atau tunda dulu untuk melakukan tindakan-tindakan ini, karena ini adalah tindakan-tindakan yang ablatif ya. Tindakan-tindakan ablatif itu adalah tindakan yang sifatnya membuat luka pada kulit ya. Kecuali IPL, tetapi IPL juga membutuhkan perlindungan yang optimal juga setelah tindakan. Oke. Kemudian ada injection dan beberapa tindakan lain. Oke, next slide Mas Angga. Nah, yang perlu diingat adalah merawat jauh lebih baik dibandingkan mengobati. Jadi kalau ada yang tanya, misalnya ada beberapa teman-teman yang baru kenal saya, kenapa merawat kulit? Karena saya tidak mau seperti yang tadi. Gitu, ya. Jadi merawat kulit itu jauh lebih baik dibandingkan mengobati. Kemudian patuh terhadap program perawatan itu sendiri juga wajib, tidak boleh ditawar. Penggunaan krim yang teratur, kemudian penggunaan sunblock yang optimal, perawatan berkala yang optimal juga wajib dilakukan. Ya, tips dari saya adalah pastikan jika bahan yang digunakan atau produk yang digunakan bersifat obat, pastikan kepada dokter atau provider yang memberikan, tanyakan berapa lama harus digunakan. Ya. Teman saya ada yang kulitnya dulu normal, kenapa jadi belang-belang putih dan kayak ngelebar banyak gitu, dan sudah ke dokter tapi kayaknya nggak ada perubahan, katanya nggak cocok sama air, tinggal di Kediri, sudah saya minta tapi belum dijawab. Mungkin gini ya, kayak air kalau di rumah, kayak dulu di rumah saya juga kan maksudnya air itu rata-rata ada air ledeng, ada air apa. Saya juga sebelum air pump mungkin airnya rada nggak gitu bersih ya dok ya. Apa itu mungkin bisa ngaruh juga dok? Oke. Yang pertama adalah yang biasanya dikeluhkan itu adalah perubahan belang-belangnya itu misalnya dia berubah menjadi warna putih, ya, dia putih begitu ya, Mas Angga? Iya. Ya oke. Jadi belang-belang putih itu semakin lama makin lebar, makin gede gitu loh dok. Oke, melebar. Yang pertama kita harus lihat dulu bahwa adakah kerusakan kelembapan yang terjadi. Kerusakan kelembapan itu gampang sekali. Jadi misalnya gini. Orang yang sudah dari panas matahari, kemudian langsung mencuci wajah, itu akan merusak kelembapan. Ya, jadi artinya kulitnya setengah berevaporasi nih, mengeluarkan keringat, kemudian tiba-tiba diguyur air dingin, atau perubahan suhu yang sangat ekstrim, kemudian itu berlangsung terus-menerus, ataupun mungkin misalnya dari pakaian yang kelembapannya tidak terjaga, itu juga akan merusak dari kelembapan kulit itu sendiri. Nah, kelembapan kulit yang rusak itu, tanda-tanda awalnya kita bisa lihat dari perubahan dari pigmen warna kulit itu sendiri. Dia menjadi lebih putih, tapi biasanya dia tidak ada rasa, tidak gatal, kemudian putihnya juga tidak cenderung putih sekali, tidak. Kemudian itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan, itu kita sebutnya pityriasis alba. Jadi perhatikan bahwa perubahan suhu yang ekstrim secara tiba-tiba itu akan merusak kelembapan. Apakah mungkin seperti itu yang dialami? Nah, kemudian yang kedua, ada juga gangguan lain, yang misalnya gangguan pigmentasi yang lain yang bersifat genetik juga disebut vitiligo, tapi itu tanda-tandanya lebih khas lagi gitu. Dia mulainya ada di kuku atau di tungkai seperti itu, tapi itu putih sekali. Ya, tapi itu memang membutuhkan perawatan yang lebih panjang. Tetapi biasanya pun itu terkait dengan hereditary tendency. Jadi misalnya ada anggota keluarga yang menderita seperti itu, maka kemungkinan untuk muncul seperti itu juga ada. Jadi yang perlu saya tahu atau yang perlu kita sampaikan jika ada perubahan itu adalah balik ke awal. Apa yang digunakan, apa yang dilakukan. Seperti itu. Jadi misalnya kalau untuk lebih identifikasinya itu bisa lebih spesifik lagi. Jadi apa yang dilakukan selama ini, seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, hanya kerusakan kelembapan ringan dengan mengembalikan kelembapan, maka perubahan warna itu juga akan pelan-pelan akan kembali ke warna aslinya. Apakah paparan panas dari kompor itu ketika memasak juga dapat menyebabkan flek? Oke. Jadi sinar api saat ini itu sudah diklasifikasikan termasuk las, kemudian dia juga api itu masuk ke dalam UVC, ya. Jadi dia digolongkan
oleh UVC. Nah, jadi kalau ditanya itu termasuk radiasi UV, iya. Ya. Jadi panas dari kompor itu juga sekarang masuk, karena api termasuk api las itu tergolong kepada UVC. Jadi kan ada tadi UVA, UVB, dan UVC. Kenapa dia digolongkan sendiri? Karena jangkauan radiasinya, panjang gelombang radiasinya berbeda dari UVA dan UVB. Kalau ditanya apakah iya, iya. Jadi kalau yang namanya UV kan kalau kita lihat dari dari definisi bahwa sunblock itu adalah untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV, hanya sampai di situ, kan? Nah, sementara UV itu sekarang sudah di breakdown menjadi 3, ada UVA, UVB, dan UVC. Memasak menggunakan sunblock adalah pilihan yang bijak. Karena di dapurnya tadi ada jendela kan sebenarnya, ada jendela, ada kaca. Yang masuk lagi, yang masuk dari kaca adalah sinar UVA. Dok, kalau yang tadi dokter jelasin, yang kayak ada kayak semacam spot putih yang makin lama makin lebar, yang tadi pertanyaan saya pertama, itu biasanya muncul ada tergantung umur nggak, Dok? Apakah mungkin ya udah, misalkan saya masih muda nih, saya umur masih di bawah 30, bisa kena juga, bisa keluar juga, atau hanya yang di atas 50 tahun? Karena ini ada yang pertanyaannya, terjadinya udah di usia 50 tahunan. Apakah itu termasuk ada faktor umur? Faktor umur. Nah, tadi kita bicara lagi ya, spot putih, kalau dia makin lama, makin lebar, ya, itu bisa saja, itu adalah bisa saja panu. Ya, contohnya gini, kita sebut di panu itu namanya satellite lesion. Jadi satellite lesion itu si jamur tadi itu makanannya adalah epidermis yang lapisan keluar kulit. Kutikula yang ada di lapisan terluar kulit itu adalah makanan dari si jamur. Jadi dia cara makannya itu dari pinggir terus dan dia akan melebar. Dari kecil dia akan melebar, ya. Nah, kebanyakan rata-rata kadang-kadang orang berpikir, ini kelainan kulit apa ya? Tapi kalau itu misalnya kita lihat muncul, dia itu khas kok. Dari tengah itu putih dari tengah itu putih sekali sampai ke ini gradasi warna putihnya itu semakin melebar. Tapi dia bentuknya reguler ya. Bentuknya reguler itu bisa saja jamur. Nah, tetapi kalau misalnya tadi memang misalnya kelainan kulit seperti yang vitiligo seperti itu juga tidak mengenal usia. Jadi memang prevalensinya ada di usia dewasa, tetapi di usia yang lebih tua pun tidak menutup kemungkinan. Nah, kemudian tadi kita harus lihat bahwa beberapa kejadian pada hiperpigmentasi itu ada dipengaruhi oleh kondisi penyakit tertentu. Nah, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan secara sistemik, secara menyeluruh, apakah ada kelainan kulit yang lain. Saya ada PIH di pelipis dekat mata kiri dan kanan. Terus udah treatment laser, sekarang malah jadi makin gelap. Itu pakai sensor suruh aja cukup nggak ya, Dok? Apa harus ditambah yang lain? Udah habis 1 botol, belum ada perubahan untuk PIH-nya. Oke. Dia tadi sudah sebutin ya, bahwa ada PIH, kemudian dia melakukan tindakan laser. Nah, jadi gini, kalau misalnya saya sebutkan tadi kan kalau PIH itu sendiri bisa dipicu oleh pasca tindakan. Nah, misalnya kalau memang dia sudah PIH, kemudian warna gelapnya itu semakin lebih gelap lagi, itu bisa menjadi secondary PIH. Jadi PIH yang kedua. Nah, biasanya dia akan memudar. Pengalaman memudar dalam 3-4 bulan. Tetapi dia tidak kembali dulu ke kulit yang asal, dia kembali ke PIH yang awal. Ya, makanya saya sebutkan untuk treatment tindakan itu pun kita juga perlu sedikit aware bahwa karena pasca tindakan itu bisa saja muncul PIH walaupun tidak pada semua kasus, ya, terutama pada tindakan-tindakan laser yang menggunakan energi yang lebih besar seperti itu. Nah, tapi kalau memang mau ditanya, artinya kalau dia menjadi lebih gelap, artinya hiperpigmentasinya lebih banyak lebih dari yang awal, akumulasi dari pigmen melaninnya lebih dari awal. Jika ditanya apakah boleh menggunakan sensor suruh, boleh saja, tetapi mungkin waktunya akan lebih panjang. Ya, jadi itu harus dia pahami karena kerjanya kan lebih lagi daripada yang di awal. Gitu. Jadi kalau misalnya boleh menggunakan sensor suruh, boleh. Mau digunakan mau dikombinasi dengan apa?
dengan bahan-bahan yang bersifat obat yang diperoleh dari resep dokter boleh. Tapi pastikan sekali lagi bahwa penggunaan bahan obat tadi bukan untuk jangka waktu panjang. Ya, ada waktunya tertentu. Nah ini nih dok, jerawat saya udah lebih dari 5 bulan belum keluar. Menghitam itu kira-kira gimana ya dok? Maksudnya mungkin jerawat ketahan di dalam gitu ya dok ya? Nggak ada matanya kalau kita orang bilang. Nggak ada tuh, matanya. Jadi kayak ngehitam mungkin belum tentu ngebusuk juga sih. Mungkin kayak ketahan di dalam itu kira-kira mungkin dokter bisa bantu jelasin kalau mau pakai Sensei Suru itu gimana dan apa treatment yang harus dilakukan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada satu jerawat, dia udah tahu tuh kayaknya ada jerawat, ada massa di bawah permukaan kulit dan dia bisa melihat bahwa di dalam sudah berubah menjadi biru, itu biasanya adalah kista epidermoid. Jadi ada kantongnya. Ada kantongnya, kemudian isinya, jika isinya sudah menjadi biru atau menjadi lebih gelap, artinya sudah terjadi infeksi. Ya, tindakan utamanya adalah insisi atau bedah kecil. Jadi itu harus dibuang, dibuka, dibuang, diangkat sama kantung-kantungnya. Jadi kalau saran saya kalau sudah dilihat dia sudah menghitam, sebaiknya adalah di insisi. Ya, jadi bisa dilakukan, tindakan ini bisa dilakukan oleh dokter bedah atau bedah kulit. Ya, itu nanti proses penyembuhan lukanya nanti kita bantu dengan Sensei Suru. Seperti itu. Tapi itu dia tidak akan keluar karena itu sudah jauh sekali di bawah epidermis. Apalagi sudah ada tanda-tanda bahwa kita takutkan ada infeksi sekunder. Tapi mungkin kalau udah selesai bedah kecil, udah selesai semuanya, jangan langsung dipakai Sensei Suru ya. Maksudnya tunggu kering dulu ya dok ya? Ya, benar. Proses penyembuhan lukanya, penanganannya tetap harus antibiotik dulu, nanti setelah kering baru. Nah, maaf Mas Angga, ini tadi ada juga yang nanyain mengenai usia. Nah, ini tadi sudah saya bahas sih sebenarnya bahwa kita memandang Sensei Suru itu sekarang jangan lagi berdasarkan usia, tetapi berdasarkan kelainan kulit ya, kelainan kulit yang diderita. Nah, tadi disebutkan ada umur 8 tahun, ada umur 13 tahun. Saya tanya, kelainannya apa? Adakah dia membutuhkan dari yang kita sebutkan di atas tadi, yang saat ini kan kita bahasnya hiperpigmentasi. Adakah dia mungkin membutuhkan itu? Misalnya anak 13 tahun, jerawatnya sudah kering, kemudian banyak noda hitam atau PIH, oke, masuk gitu. Atau misalnya pada anak yang berusia 8 tahun, kulitnya itu seperti dijilat matahari. Mungkin teman-teman kalau di sini sebutnya apa ya? Dijilat matahari itu putih gitu. Ini sini putih. Anak-anak kecil itu biasanya. Kita kirain panu, bukan panu. Ya, dia adalah pityriasis alba, kemudian kemudian dia karena kerusakan kelembapan. Nah, Sensei Suru kan propertis kelembapan, propertis hydrating dia itu atau kandungan untuk kelembapan itu sangat baik sekali. Nah, itu boleh digunakan. Jadi tanya dulu. Jadi beberapa chat masuk ke saya juga bingung. Umur 8 tahun boleh pakai nggak? Umur 13 tahun boleh pakai? Saya tanya, kelainannya apa? Karena anak-anak usia segitu proses turnover sel-nya masih cukup baik. Ya. Jadi bukan berdasarkan umur ya dok, berdasarkan kondisi kulitnya juga ya? Ya, karena ini memang suatu produk yang baru yang kita memang tetap terus belajar terus ya apa sih yang ada di dalam Sensei Suru ini. Tetapi setelah melihat kita lihat dari beberapa Zoom ini isinya apa aja sih sebenarnya Sensei Suru ini, kemudian kita hubungkan dengan scientific artikel, kita hubungkan dengan guidance yang sudah resmi dikeluarkan bahwa ya ini korelasinya ada gitu, bahwa ini memang signifikan gitu. Seperti itu akhirnya bahwa kita tidak lagi memandang dia hanya berdasarkan usia tetapi kelainan kulitnya apa gitu. Jaringan dari teman-teman sendiri juga banyak ya kan di sosial media bahwa bekas lukanya yang udah lama kemudian sembuh lebih baik ya gitu. Nah, artinya apa? Kita gunakan sesuai dengan kelainan kulit yang kita alami gitu. Kalau misalnya tadi ada juga yang nanya untuk ini untuk apa? Untuk bulu mata gitu. Bulu mata. Jadi yang disebutkan yang dimiliki oleh Sensei Suru itu adalah
propertiesnya untuk untuk hair restoration ya, restoration. Tapi kalau misalnya bulu mata itu masih sedikit lebih mirip dengan folikelnya dengan folikel rambut yang ada di kulit kepala. Jadi kalau mau ditanya boleh saja, asal pengolesannya harus hati-hati, jangan sampai mengenai mata. Bercak coklat hitam di tangan, apakah termasuk hiperpigmentasi? Tadi kita sudah bahas ya, itu bahwa rata-rata dia muncul pada sebutan namanya solapentigo, muncul karena pertambahan usia, dipengaruhi juga oleh kecenderungan dalam keluarga. Kalau misalnya ditanya sensituru bisa, boleh digunakan. Oke. Kemudian nah ini dia. Jadi kalau bisa ditanya, ada kasus vitiligo di resep diberikan usukusi dan coba progresnya berapa lama gitu. Nah ini dia tiap orang berbeda karena juga vitiligo itu berkaitan juga dengan imun tubuh setiap orang. Jadi kalau saat ini tidak ada range yang apa namanya yang baku, tetapi ada kasus yang kemarin itu dia proses penyembuhannya proses perbaikannya dalam 4 bulan. Oke. Apakah sensituru fungsinya regenerasi digunakan untuk pada kasus ini? Boleh dicoba. Jadi karena ini misalnya vitiligo ini adalah sedikit kasus klinis yang membutuhkan penanganan yang lebih penanganan medis yang lebih optimal. Jadi kalau mau dikombinasi boleh saja. Yang tanya deh, Dok, kalau misalkan kalau untuk penyembuhan luka ya Dok, selama ini kan kita kan maksudnya taunya mungkin kalau mau luka cepat sembuh atau apa kita cuman membantu dari dalam, kayak contoh kita minum subarasi atau apa gitu karena kan regenerasi sel. Nah sekarang kita bahas untuk regenerasi sel kulit yang seperti selama ini juga banyak yang nanya. Kira-kira kalau untuk regenerasi sel kulit misalkan kalau saya jatuh nih misalkan terus luka luar yang kita bilang. Nah itu cara pemakaiannya apakah luka masih basah kayak begitu saya ada pakai sensituru atau saya pakai apa gitu atau jadi maksudnya pakai sensiturunya itu pasti tahapan kapan Dok? Oke. Nah, sebaiknya jika lukanya masih basah, pilihan utamanya adalah antibiotik ya. Setiap luka itu jika lukanya masih basah adalah pilihannya antibiotik dan bisa digabung dengan antiinflamasi. Jadi itu dulu. Jadi jangan langsung diberikan sensituru pada saat luka masih basah. Nanti takutnya bahwa di situ ada bakteri, malah di sensituru kan tidak punya properti antibiotik, tidak punya tidak punya kandungan untuk antibiotik. Jadi pilihan utamanya adalah tunggu lukanya kering dulu. Nah, saat luka kering bisa dikombinasi dengan sensituru seperti itu. Jadi sebaiknya luka kering dulu. Oke. Lalu berikutnya kalau tentang rambut Dok. Jadi selama ini mungkin kita yang gimana ya? Banyak yang nanya juga dan udah ada banyak testimoni juga tentang bisa numbuhin rambut. Nah, kira-kira pakainya itu gimana kalau menurut versi dari dokter Kiki nih, misalkan kayak contoh mungkin habis mandi atau mungkin habis ngapain dan pakainya itu gimana? Mungkin ini udah sering sih, cuman ini beberapa pasti ada yang nanya lagi karena mungkin ada yang baru juga masuk Zoom atau gimana gitu loh Dok. Kalau menurut saya pada saat kita sudah mau beristirahat di rumah ya, tidak kemana-mana lagi. Jadi sebelum tidur mungkin 1 atau 2 jam sebelum tidur langsung dioles saja ke kulit kepala. Biarkan dulu dia meresap baru kita buat tidur. Gitu. Oke. Itu. Jadi dia bisa meresap lebih sempurna. Itu Mas Angga. Gimana kalau flek akibat kemoterapi? Bisa nggak sih dibantuin sama sensituru? Jadi kalau misalnya pada kemoterapi kan dia beberapa pasien juga mengalami kelainan pada kulit, hiperpigmentasinya meningkat. Tadi kita bisa lihat di slide yang tadi bahwa kalau ditanya bisa atau tidak, nah karena sensituru memiliki properties atau kegunaan untuk mencegah atau mengatasi hiperpigmentasi seperti guidance yang sudah diberikan, salah satunya itu menghambat produksi tirosinase, jadi boleh
boleh-boleh saja. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada yang nanya juga yang permasalahan sehari-hari mungkin ya, Dok. Kalau misalkan saya ada gatal nih, terus digaruk, terus kelihatannya kayak kurat dan benjol, itu kira-kira cocok saya pakai sensei suruh aja atau ada harus bantu dengan usukushi juga? Nah, lihat dulu kalau misalnya kan tadi yang seperti yang saya bilang, kita garukan peradangan itu bisa muncul bahkan dari luka terkecil sekalipun, ya. Jadi jika itu misalnya kita garuk, tiap orang tuh garuknya kan beda. Saya mungkin nggak sampai bekas luka. Ada yang garuk. Kalau dia sampai digaruk dan berbekas luka, tindakan yang utamanya adalah antibiotik dan anti radang. Itu dulu, ya. Atau misalkan karena itu tadi misalnya gatal karena alergi atau apa, yang pertama bisa kita berikan, pertolongan yang kita berikan adalah anti radang, obat ya. Saya berbicara dalam kategori obat. Nah, kemudian setelah misalnya besok atau 2 hari kemudiannya sudah mereda tetapi tinggal bekas-bekasnya, itu boleh diberikan. Gitu. Nah, karena apa saya tidak menganjurkan digunakan sensei suruh pada pemberian pertama kali setiap kali munculnya luka atau scratch, karena kita takut munculnya infeksi. Nanti malah misalnya dia luka kecil menurut dia gitu, tetapi langsung diberikan sensei suruh. Kemudian ternyata sebenarnya dari luka tadi nggak bersih dan muncul infeksi, jadi nanti malah meradang lebih luas, nanti yang disangkakan malahnya si sensei suruh, padahal bukan. Nah tadi kan kita bahas tentang rambut ya, Dok. Kalau ini misalkan setelah kemoterapi, yang kita tahu mungkin setelah kemoterapi itu matiin sel sehat kita juga. Misalkan kayak saya rambutnya normal, terus karena kemoterapi rambut saya juga jadi rontok apa segala macam. Apakah itu bisa juga dibantuin juga sama sensei suruh, atau cuman bisa bantuin rontok karena kebotakan bawaan atau apa gitu, Dok? Oke, nah jadi kan kalau kemoterapi itu kan kita sudah berbicara sistemik ya, seluruh tubuh di dalam sistem tubuh. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dari luar saja. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang sudah kemoterapi, selain konsumsi usukushi juga konsumsi tubarasi, ya kan, untuk regenerasi sel kulitnya dari dalam. Nah dari luar bisa kita tambahkan dengan sensei suruh, boleh. Seperti itu. Tapi jangan mengandalkan sensei suruhnya saja. Oke, itu kan berarti kalau dari kemoterapi. Nah, saya kurang tahu nih, Dok. Tapi banyak saya lihat nih, kadang-kadang kalau kayak cewek-cewek gini, rambutnya panjang, kayak dipakein krim di rambutnya gitu loh, yang dipijit-pijit, yang tangannya dua gitu. Saya nggak tahu itu apa kan. Bisa nggak sih sensei suruh dipakai kayak begitu? Misalkan kayak banyak nih, ini ada yang tanya, kalau rambut rontok akibat diwarnai dan kering, sering dilurusin, dikeritingin, keritingin, apa segala macam, sering kena panas, atau itu cara pakainya itu hanya cukup di kulit kepala atau harus di yang kayak krim bat gitu loh, Dok? Bisa nggak sih sensei suruh? Sebenarnya rata-rata kalau misalnya gini, sensei suruh itu kan memiliki properties hair restoration. Jadi selama ini yang namanya serum ya, jadi artinya untuk pertumbuhan rambut. Jadi kalau serum yang memiliki manfaat untuk pertumbuhan rambut, kita memang menggunakannya terutama sebagian besar itu adalah di kulit kepala langsung, direct. Ya, kemudian kalau misalnya rambutnya menjadi lebih kering dan bercabang, ya kita bisa gunakan di bagian rambutnya. Tapi ingat bahwa yang utama itu adalah ke kulit kepala dulu. Seperti itu. Oke, jadi opsional ya, Dok ya? Kalau misalkan di rambut itu. Opsional, tergantung dari kondisinya seperti apa. Karena misalnya kalau rambutnya sering dicatok kan artinya kan bukan rusak dari folikelnya, tetapi dari pada helai rambutnya sendiri kan, jadi boleh dipakai kan, boleh. Jadi dia perlakuannya kalau teman-teman pernah menggunakan serum rambut atau hair serum, dia menggunakan hair serum itu seperti itu, kulit kepala dan helai rambut. Ada maksimalnya nggak, Dok, ya untuk bekas jerawat? Karena kita selama ini kan bilang sensei suruh ini bisa untuk bantu bekas jerawat. Contoh kayak saya pribadi ya, ada bekas jerawat, bukan bekas jerawat sih, dulu pernah cakar sama adik saya kan, waktu saya masih SMP nih, terus sampai sekarang misalkan masih ada bekasnya, itu masih bisa terbantu atau udah nggak bisa, Dok, udah selama itu? Jadi gini,
jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kelainan hiperpigmentasi itu juga begitu. Dia lama waktu yang dibutuhkan untuk perawatannya itu tergantung sudah seberapa lama kelainan itu ada. Gitu. Jadi semakin cepat kita tangani, misalnya, misalnya sudah selesai jerawat, kemudian seminggu kemudian tinggal noda jerawatnya, kemudian kita langsung menggunakan sensei suruh, mungkin seiring dengan regenerasi alami di awal sel kulit antara 14 sampai 28 hari, mungkin itu bisa tercapai. Ya, bisa terjadi perubahan yang lebih optimal. Tetapi kalau misalnya dia sudah lama, mungkin dia juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, jadi proses penyembuhannya pada sel kulit itu tiap orang itu beda-beda karena dia tergantung dari kondisi dari regenerasi sel kulit alami dia itu seperti apa. Kalau memang, contohnya kalau saya jerawatan tuh sembuh dalam waktu 2 hari, ya. Kalau saya jerawatan sembuh dalam waktu 2 hari. Karena apa? Karena mungkin ini dipengaruhi oleh masa regenerasi sel saya itu lebih baik, ya. Turnover selnya itu lebih baik. Kalau teman-teman, noda jerawatnya bisa sampai lama. Kalau saya itu harus saya akui, saya cepat. Gitu. Oke. Nah, tapi ngaruh di makanan atau apa nggak sih, Dok? Apa? Maksudnya? Makanan kayak misalkan nih contoh saya ada, nah ini mungkin rada belok dari sensei suruh tapi tetap tentang kulit ya, Dok ya. Iya. Kayak contoh kalau saya sering dengar orang tua zaman dulu tuh bilang kalau misalkan ada bekas luka atau apa harus hindarin makan telur, harus hindarin yang kecap-kecap, harus hindarin yang apa-apa gitu. Itu benar nggak sih? Apa ngaruh nggak sih, Dok? Apa harus makan yang sehat, benar-benar sehat banget gitu? Sebenarnya kan kalau kita makan telur itu kan protein. Ya, sebenarnya kalau kita makan telur adalah protein. Protein di kulit juga kita butuhkan gitu. Nah, mungkin yang disebutkan orang-orang tua yang dulu itu adalah biar tidak berlebihan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau kita bicara kecap dari kedelai juga protein alami kan, nabati. Seperti itu. Soalnya kalau zaman dulu kan ada mungkin kepercayaan kayak, ini kalau misalkan luka, apapun luka luar ya kita bilang nggak boleh terlalu banyak kecap, nggak boleh makan seafood, ntar lukanya nggak cepet kering, basah terus atau apa. Yang dihindarkan itu adalah makanan-makanan yang tinggi alergen, yang atau kaya alergen atau mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan alergi. Misalnya pada pada seafood seperti itu. Kemudian pada telur juga sebenarnya ada orang yang alergi kan. Gitu. Itu yang dihindarkan. Jadi jangan sampai dia makan itu kemudian terjadi alergi, proses penyembuhan lukanya menjadi lebih lama.